Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan. Ya, gimana kabarnya saudaraku? Ya, semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah. Ya. Pokoknya semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam menjalani aktivitas. Ya. Nah, jadi untuk kesempatan kali hari ini, Bolo, ya. Saya mendapatkan berita dari Tribun, sumber berita dari Tribun, ya. Ini terjadi pelecehan seksual ataupun terjadi pemerkosaan kepada gadis di bawah umur itu di daerah Sampang, Madura, Bolo. Dan pelakunya ini yang luar biasa. Pelakunya sampai 27 orang. Nah, ini kalau menurut saya ini sudah keterlaluan dan ini sudah harus benar-benar ditindak tegas. Ya. Jadi seperti apa? Langsung saja kita play videonya, kita tonton bareng-bareng, ya. Dan kita beri tanggapan harus seperti apa orang seperti ini, Bolo, diapakan gitu ya. Jadi langsung saja kita simak video ini. Pengungkapan kasus pemerkosaan bergilir terhadap seorang gadis berinisial RR 15 tahun di Kabupaten Sampang, Madura terus berkembang. Hingga Kamis 9 Juli 2026, Satreskrim Polres Sampang telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, 12 pelaku berhasil diamankan, sementara 15 lainnya masih dalam pengejaran. 15 orang masih dalam pengejaran. Ini harus cepat ditangani kalau ini. Harus. Lanjut. Kapolres Sampang, AKBP Hartono menjelaskan bahwa mayoritas tersangka yang ditangkap merupakan anak berusia 13 hingga 17 tahun. Selain itu, terdapat 2 pelaku dewasa berusia 25 dan 42 tahun. Wish. Penangkapan dilakukan secara bertahap sejak akhir Juni 2020. Ini yang kurang ajar itu yang umur 45 ke atas ini, Bro. Nggak memberi contoh yang baik, malah justru memberi contoh yang buruk. Orang yang seperti ini harus ditindak tegas. Ini hukum harus yang setimpal ini. Harus dihukum dengan yang setimpal. Lanjut. Nah, kronologi penangkapan dimulai pada 30 Juni 2026 ketika tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Sampang berhasil mengamankan 7 tersangka. Selanjutnya, pada 2 Juli 2026, tim Resmo kembali menangkap 2 tersangka hasil pengembangan penyelidikan. Sehari kemudian, tepatnya 3 Juli 2026, 1 tersangka kembali ditangkap. Dari hasil pengembangan lanjutan, jumlah pelaku yang berhasil diamankan bertambah hingga mencapai 12 orang. Salah satu di antaranya ditangkap di Kabupaten Bangkalan saat berusaha melarikan diri ke Surabaya menggunakan bus. Kasus ini diduga berlangsung berulang sejak Februari hingga Mei 2026. Korban mengalami tindak kekerasan seksual di sejumlah lokasi berbeda, termasuk semak-semak di Desa Ponggung, rumah di Desa Madupa, serta wilayah Kecamatan Kopeng. Polisi menduga para pelaku menggunakan ancaman dan kekerasan sehingga korban tidak mampu melawan. Kapolres Sampang menyebut korban mengalami trauma berat, ketakutan berinteraksi dengan orang lain, serta syok. Kondisi keluarga korban yang broken home membuatnya tinggal bersama Nini, sehingga rentan menjadi sasaran. Setelah melapor ke Polres Sampang, penyelidikan dilakukan dan berujung pada penangkapan para pelaku. Jadi ini saya minta tolong, saya mohon sangat kepada Kapolres Sampang Madura, ini harus ditindak tegas dan terus buru para pelaku yang kabur ini, karena ini sudah keterlaluan dan ini sudah biadab kejam ya. Ini bukan sifat manusia lagi nih, Bro. Serius ini. Jadi semoga semuanya cepat tertangkap ini. Jadi buat para orang tua kita harus selalu mengawasi anak-anak kita supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, pokoknya awasi anak-anak kita supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Lanjut kita simak videonya, Bolo.
Jadi ini salah satu pelaku yang mau lari ke Surabaya yang ditangkap di bus ya. Jadi ini salah satu tersangka yang mau berusaha kabur, tapi alhamdulillah dari Polres itu sudah berhasil menangkap. Kita lanjut, kita play. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Buat tim Polres Madura. Berdasarkan di Polres Sampang telah melakukan pengungkapan kasus yaitu pencabulan terhadap korban yaitu peristiwa benar, yang mana di sini korbannya atas nama inisial MR yang umurnya 15 tahun yaitu tahun dilakukan yaitu pencabulan dilakukan sebanyak 12 orang dengan 20 orang yang saat ini sudah terungkap diamankan sebanyak 12 orang, yang mana mereka ini ditangkap pada tanggal 30 Juli pagi, yang mana laporan tersebut dilaksanakan pada jam 23 malamnya pagi. Kita bisa amankan sebanyak 7 orang itu pada tanggal 30 Juli. Selanjutnya kita akan pengembangan pada tanggal 3 Juli kita dapatkan, kita tangkap lagi 5 orang. Salah satunya perjalanan menuju Surabaya ditangkap berkala. Itu yang sudah kita tangkap 12 orang. Selanjutnya mereka melakukan pencabulan ini sebanyak 6 kali. 6 kali di sini. Kurang ajar. Di bulan Februari sebanyak 3 kali, bulan Mei 2 kali, bulan Juni 1 kali. Fokusnya di sini mereka ada yang paling macam mereka dilakukan sebanyak 10 orang, melakukan 1 orang menjahit 10 orang. Melaksanakan dari pukul 12 malam sampai jam 3 pagi. Jadi 1 orang ini dikerjai 10 orang. Ini telah terjadi sekitar bulan Juni. Bulan Juni itu dilakukan. Berarti sudah lama ya, bro. Alhamdulillah dari 27 yang sudah verifikasi dan sudah kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perhatian kasih semuanya, juga disampaikan kepada masyarakat yang lain. Bahasanya ini memang betul kemanusiaan pelakunya. Jadi ini TKP-nya di sini ada 3 TKP, yaitu yang pertama di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, yang kedua di Desa Mustabah, Kecamatan Pondok, yang ketiga di Desa Madupak, Kecamatan Jambon. Untuk modus dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka pada korban ini. Mereka pada saat nongkrong diajak keluar, dikasih minuman keras,
selanjutnya dikerjai. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Setiap dia mau datang sebenarnya sudah kali tadi Jadab. selalu dia dilakukan pengajaran. Sehingga mereka kenapa mau jangan. Jadi demikian yang bisa dijelaskan kita sudah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya lagi tanya kira-kira perencanaan hukuman di sini sesuai dengan Undang-Undang KUHP, yaitu sebagaimana pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP untuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana untuk pasal 20 huruf C KUHP untuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pengungkapan Jadi itulah berita dari Madura. Pokoknya sekali lagi terima kasih buat dulur-dulur arek-arek Surabaya kabeh semua yang sudah nonton video saya. Jadi sekali lagi pesan saya, hati-hati, selalu kita awasi anak kita yang anak-anak kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, terima kasih yang sudah bergabung. Pokoknya saya akhiri buat video kali ini, kita nantikan video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat.